Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Insya Allah baik-baik semua ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Alvita Nurrohmah. Saya biasa disapa dengan panggilan Bu Pipit. Oke, pada pagi hari ini, saya akan menemani kalian untuk belajar prakarya pada bab selanjutnya. Mari kita simak bersama-sama. Selamat belajar. Bangsa Indonesia memiliki kekayaan dan keindahan alam serta budaya karena anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Bahan baku kerajinan banyak sekali yang tersedia di bumi Indonesia. Kekayaan alam dan budaya Indonesia merupakan modal munculnya keberagaman motif, bentuk, bahan, serta teknik pada karya kerajinan Indonesia. Nah, pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang salah satu kerajinan yang ada di Indonesia, yaitu kerajinan tekstil. Apa itu kerajinan tekstil? Kerajinan tekstil merupakan karya seni atau kerajinan yang dibuat dari tekstil sebagai bahan utamanya. Nah, tekstil sendiri itu apa? Tekstil adalah bahan yang berasal dari serat, yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan utama pembuatan busana. Kerajinan tekstil tidak hanya busana, apalagi contohnya, misalnya taplak meja, tutup galon, sarung bantal, sprei selimut, dan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi kerajinan tekstil. Fungsi kerajinan tekstil ada 4. Yang pertama ada fungsi penghias, yang kedua fungsi benda pakai, selanjutnya fungsi kelengkapan ritual, dan yang terakhir adalah fungsi simbolik. Yang pertama fungsi penghias. Kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruangan, dan tidak memiliki makna atau tidak memiliki fungsi lainnya selain sebagai menghias, fungsi menghias. Contohnya itu ada hiasan dinding. Nah, ini contohnya yang atas itu ada hiasan dinding dengan teknik batik. Dan yang kedua itu ada hoop art. Itu kita biasa menyebutnya midangan atau pemidang. Jadi dia midangan dikasih kain polos lalu baru kita hias dengan teknik sulam. Yang kedua, fungsi benda pakai. Kerajinan fungsi benda pakai ini dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya, busana, tas, dan aksesoris. Bisa kita lihat di contoh gambar itu. Gambar yang atas itu adalah tas. Tas polos yang sudah dihiasi dengan sulam pita. Nah, aksesoris itu apa? Aksesoris itu bisa gelang, kalung, atau yang lainnya. Nah, contoh yang di bawah itu adalah tali yang dibuat dengan teknik makrame. Fungsi selanjutnya, fungsi kelengkapan ritual. Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya ada kain ulos. Kain ulos ini berasal dari Batak. Kain tenun yang dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Nah, ini adalah contoh gambar kain ulos. Fungsi yang terakhir adalah fungsi simbolik. Kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan, juga berfungsi sebagai melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya, tapestri, tenun,
dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Nah, bisa kita lihat di gambar, ada dua gambar. Gambar yang atas itu adalah gambar tapestri teknik sulam. Kalau gambar yang di bawah itu adalah gambar tapestri teknik tenun atau dianyam. Selanjutnya kita masuk ke prinsip bahan kerajinan tekstil. Prinsip yang pertama adalah keunikan bahan kerajinan. Dalam tekstil ini, bahan utamanya adalah tekstil. Namun, tekstil juga dibagi menjadi bermacam-macam. Ada tekstil yang benang, ada tekstil yang kain. Kain sendiri ada yang tebal, ada yang tipis. Ada yang bermotif, ada yang polos, ada yang kasar, ada yang halus. Sama juga dengan benang. Benang ada yang dari yang tipis sampai dia yang besar, sampai dia menjadi tali. Nah, ini untuk membuat kerajinan tekstil, kalian bisa menentukan keunikan bahan apa yang akan kalian buat. Nah, untuk prinsip yang kedua adalah keterampilan tangan. Keterampilan tangan ini berhubungan dengan teknik yang digunakan. Setelah kalian menentukan bahan, kalian harus menentukan teknik apa yang kalian gunakan. Yang ketiga adalah unsur estetik. Tentu saja, unsur estetik ini harus ada di setiap kerajinan. Yang terakhir, unsur hiasan. Hiasan ini atau ornamen. Jadi, kamu harus menentukan hiasan apa yang menarik dari hasil karyamu nanti. Selanjutnya adalah jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Jenis rancangan sebuah kerajinan tekstil dapat diwujudkan dalam kesatuan bahan dan teknik. Sebelum menentukan sebuah kerajinan, kita harus mengetahui jenis dan karakter dari kerajinan tekstil. Rancangan dalam pembuatan kerajinan tekstil juga perlu diperhatikan, yaitu berupa susunan garis, bentuk, warna, dan tekstur. Lalu terdapat dua macam teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil, yaitu yang pertama teknik struktural dan teknik dekoratif. Teknik struktural adalah susunan garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai dengan teknik pembuatannya. Misalnya, tas yang dibuat dengan teknik rajut. Sedangkan dekoratif ini disebut juga garnitur. Jadi dia adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberi efek visual untuk memperindah penampilannya. Tidak hanya busana sih, dia bisa tas, bisa sarung bantal atau yang lainnya. Misalnya contohnya ini, tas dengan sulam pita. Nah, kita lihat gambar ini. Gambar yang atas itu adalah contoh struktural teknik. Itu adalah tas yang dirajut dan tas yang dibuat dengan teknik tali menali atau makrame. Kalau yang bawah itu adalah dengan teknik dekoratif atau garnitur tadi. Jadi dia tasnya sudah jadi, baru ditempel hiasan. Bisa disulam, bisa dibordir, bisa ditempel, tergantung kebutuhan masing-masing. Alhamdulillah, selesai sudah materi kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.